Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Rizagara, NIM I1E024122. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu rancangan atau pedoman pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum bukan hanya sebuah kumpulan mata pembelajaran, tetapi juga mencakup nilai, keterampilan, dan pengalaman belajar yang dirancang agar peserta didik dapat berkembang secara utuh, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Terus menurut pemahaman saya, kurikulum itu kayak semacam peta jalan atau panduan yang ngatur apa yang harus dipelajari selama kuliah. Jadi kurikulum itu cuma daftar mata kuliah doang, tapi juga nentuin tujuan pembelajaran, materi yang diajarin, metode ngajar dosen, sampai gimana cara nilai mahasiswanya. Buat mahasiswa, kurikulum itu penting banget karena dari situ kita tahu alur perkuliahan, apa yang bakal kita pelajari tiap semester, dan gimana jalur kita buat lulus. Misalnya, kita bisa tahu mana mata kuliah wajib, mana yang pilihan. Terus mata kuliah apa aja yang harus syarat buat ambil mata kuliah lain. Terus yang kedua, ada unsur-unsur utama dalam kurikulum. Unsur utama pada dasarnya merupakan sebuah rancangan sistematis yang mengarah proses pendidikan agar berjalan terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Di dalamnya terdapat sebuah unsur utama yang saling berkaitan, yaitu pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan adalah kompas yang menentukan arah pelaksanaan kurikulum. Ia merumuskan hasil akhir yang diharapkan baik dalam ranah pengetahuan kognitif, sikap afektif, maupun keterampilan psikomotorik. Tanpa tujuan yang jelas, kurikulum hanya menjadi kumpulan kegiatan tanpa arah yang pasti. Isi yang kedua itu isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum mencakup segala pembentukan pengetahuan, nilai keterampilan, dan pengalaman belajar yang dirancang untuk peserta didik. Materi ini harus relevan dengan kebutuhan siswa sesuai perkembangan zaman, serta mampu menjembatani antara dunia pendidikan dan kehidupan nyata. Yang ketiga itu ada strategi atau proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan jantung kurikulum. Ia meliputi metode pendekatan dan teknik yang digunakan untuk guru dalam menyampaikan materi. Strategi ini tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu, tetapi ia membangun kreativitas kesendirian serta sikap kritis pada peserta didik. Lalu yang terakhir ada evaluasi penilaian. Evaluasi merupakan alat untuk mengukur sejauh mana tujuan kurikulum tercapai. Proses ini tidak hanya menilai hasil akhir berupa angka, tetapi ia memperhatikan perkembangan sikap, keterampilan, serta kemampuan berpikir kritis siswa. Evaluasi menyampaikan penyempurnaan kurikulum yang dipandang dan kurikulum. Tujuan kurikulum pada dasarnya adalah memberikan arah pedoman dalam proses belajar mengajar. Tanpa tujuan, kegiatan pendidikan hanya akan berjalan tanpa kejelasan hasil yang diinginkan. Secara umum, tujuan kurikulum dalam pendidikan bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu mengarah proses pendidikan. Kurikulum berfungsi seperti peta jalan. Dengan tentunya tujuan guru maupun siswa tahu apa yang harus dicapai dalam setiap proses pembelajaran. Yang kedua itu ada mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum dirancang agar mampu membantu siswa berkembang baik aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Jadi, bukan hanya pintar secara akademik, tetapi memiliki karakter yang baik. Terus mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan nyata. Tujuan kurikulum bukan hanya sekadar membuat siswa lulus ujian, tetapi juga mempersiapkan mereka agar menghadapi tantangan di masyarakat, dunia kerja, maupun perkembangan zaman. Terus apa itu relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik perkembangan zaman? Relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman itu kurikulum tidak boleh bersifat kaku atau statis, karena pendidikan selalu berhubungan dengan kebutuhan peserta didik serta perubahan masyarakat. Oleh sebab itu, kurikulum harus relevan, artinya sesuai dengan realitas kehidupan dan perkembangan zaman.
Relevasi dengan kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi minat dan bakat berbeda. Kurikulum hadir untuk mengakomodir keragaman tersebut agar setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan kemampuan. Kurikulum juga berfungsi memfasilitasi perkembangan peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, pengetahuan, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang terakhir itu contoh sederhana penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah. Misalnya itu ada program pramuka. Program seperti pramuka, olahraga atau seni tari di sekolah adalah penerapan kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.